Oke, langsung aja teman-teman semuanya. Start dari IHSG hari ini. Nanti aku akan bahas juga buat beberapa saham US dan juga altcoin. Langsung aja. Market hari ini transaksinya sekitaran 9,5 triliun rupiah. Di pasar reguler ini udah mulai naik, kemarin sekitar 7 triliunan, sekarang udah 8,27 triliun. Di pasar negosiasi ada 1,28 triliun. Jadi pasar reguler itu ada BRI, BCA, Bank Mandiri. Terus di pasar negosiasi ini ada Brand dan Apik, EMPC ya. Terus hari ini asing masih net sell di beberapa saham di BCA, BRI, TLKM, BMRI dan GoTo. Oke, terus kita mau lihat apa sih sebenarnya sentimen yang paling trending hari ini ya, yang mempengaruhi bursa atau mempengaruhi IHSG. Oke, jadi yang paling trending hari ini tuh sebenarnya sentimen Indonesia jadi anggota BRICS. Nah, ada yang menarik nih dari Indonesia jadi anggota BRICS. Aku bahas ini dulu sebelum aku bahas saham-saham secara lebih detail. Indonesia jadi anggota BRICS nih kira-kira apa keuntungannya dan apa kerugiannya. Ya, jadi kalau masuk ke BRICS sebenarnya singkatnya aja ya, long story short, lebih banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Oke. Nah, kalau Indonesia masuk ke BRICS ini sendiri, ini tuh sebenarnya dia jadi beraliansi dengan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan gitu. Jadi itu singkatannya BRICS tuh itu. Nah, terus BRICS sendiri sedikit historical ya. Dia tuh dibentuk pada tahun 2006 buat memfokuskan perhatian buat peluang investasi di negara-negara anggota. Turns out ternyata anggota-anggota BRICS itu sendiri tuh sebenarnya nggak begitu akur. Contohnya India dan juga China itu nggak begitu akur. Nah, terus yang menjadi tantangan lagi buat BRICS ini sebenarnya di BRICS ini sendiri tuh nggak terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang bakal membuat Indonesia semakin diuntungkan secara perekonomian. Meskipun ada, tapi kayaknya nggak terlalu banyak kegiatannya gitu. Jadi belum ada agenda ekonomi yang terlihat bertujuan buat memajukan anggotanya. Nah, jadi BRICS sendiri ini memang punya New Development Bank atau NDB selaku institusi finansial yang punya tujuan itu untuk memobilisasi sumber daya untuk pembangunan. BRICS ini dia tuh kepengen punya memperkuat mata uang negara-negara BRICS ini dibandingkan dengan dolar Amerika. Nah, di sini bikin Donald Trump itu nggak suka, bikin Donald Trump itu geram. Ya, jadi jika BRICS masih terus melanjutkan ini, Donald Trump bilang akan memberikan sanksi tarif dagang 100% buat negara-negara BRICS ini. Ya, jadi sekarang Indonesia udah masuk jadi anggota BRICS, gimana? Nggak bisa ditarik mundur. Yang bisa dilakukan apa? Ya, kita lihat aja nanti anggota BRICS atau negara-negara BRICS ini mereka tuh takut nggak sama Amerika. Kalau mereka takut dengan Amerika, mereka akan cenderung buat mengambil satu kebijakan yang nggak terlalu against Amerika. Jadi teman-teman semua, meskipun sentimennya sebenarnya lebih ke negatif sih kalau aku bilang ya, dibandingkan positifnya. Makanya hari ini asing tuh juga banyak net sell buat beberapa saham di Indonesia gitu ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, teman-teman nggak perlu terlalu khawatir. Kenapa? Karena belum tentu jadi negara-negara di BRICS ini mengambil kebijakan yang against Amerika banget. Itu belum tentu mereka berani. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu khawatir, Donald Trump bakalan ngasih tarif perang dagang atau tarif impor itu sekitaran 100%. Jika sampai hal itu terjadi bagaimana? Balik lagi ujungnya, cash is the king ya. Jadi cash is the king artinya ya kita selalu siap dengan apapun yang terjadi di market. Sebentar lagi Donald Trump akan dilantik. Aku cek Donald Trump dilantik kalau nggak salah tanggal 20. Cek. Ya benar. Oke, ya jadi
menunggu Donald Trump dilantik ini, market tuh juga lagi wait and see sebenarnya. Dan nanti tidak hanya ketika Donald Trump dilantik, 100 hari setelah Donald Trump dilantik kita masih wait and see. Nah, apakah Bitcoin atau cryptocurrency ini bakalan moncer, bakalan naik kenceng ketika Donald Trump dilantik nanti? Karena memang Donald Trump pada masa kampanyenya itu sangat pro ke koin banget gitu. Dan tidak hanya itu, dengan dilantiknya Donald Trump ini berpotensi untuk memicu inflasi di Amerika. Dan itu juga yang membuat yield obligasi di Amerika itu tetap tinggi. Dan saham-saham di Amerika bukannya turun tapi malah naik ya. Jadi masih ada harapan akan Donald Trump ini dalam kebijakannya membuat inflasi di Amerika tuh naik. Nah, kalau inflasi di Amerika naik, The Fed bakalan ngerem untuk nurunin suku bunga, dan itu menahan harga saham untuk rally ya. Jadi ketika suku bunga diturunkan membuat harga saham naik. Kira-kira kayak gitu. Nah, jadi itu jadi sebuah tantangan sendiri. Waduh, Miss, kok belum apa-apa udah ngasih sentimen negatif sih, Miss? Terus tadi saya ada nulis ya bersama dengan tim saya tuh di post Igoi feed post aku. Banyak tulisannya sih, agak kurang grafisnya gitu. Ya, jadi ada virus HMPV di China yang lagi merebak juga. Apakah virus HMPV ini akan jadi impactnya kayak COVID-19 atau enggak gitu? Ya, kita nggak tahu. Kayak COVID-19 tuh waktu di awal-awal aku masih ingat banget tuh kayak disepelekan gitu loh. Malah banyak yang bilang orang Indonesia kuat-kuat, yang kena COVID dikit. Kenapa? Karena makan nasi bandeng ya. Habis itu kena lah semua orang di seluruh dunia kena. Kita nggak pernah tahu. Jadi jangan menyepelekan. Maka dari itu pesan saya tuh satu sebenarnya, ketika kamu trading, ketika kamu investasi, seyakin apa dirimu akan satu instrumen atau satu saham tertentu. Nggak peduli saham ini dinilai secara fundamental ataupun secara teknikal, teman-teman mesti harus pakai otak. Jangan cuma pakai perasaan. Pakai otak itu artinya nominalnya ya jangan semua-muanya dimasukin ke situ gitu ya. Nah, terus ada beberapa sentimen yang positif untuk beberapa sektor. Seperti contohnya sektor CPO, ini ada rencana mengubah rasio ekspor CPO untuk mendukung B40. Ya, jadi pemerintah memberikan waktu hingga tanggal 28 Februari 2025 buat produsen biodiesel dan pengecer bahan bakar ini buat mengimplementasikan B40, sedangkan B50-nya akan dirilis pada tahun 2026 dan ini akan menguntungkan sektor CPO. Ini bukan rekomendasi saham dan aku belum bahas sahamnya, nanti akan bahas saham per sahamnya. Oke ya. Terus ada rumor yang mengatakan bahwa Bank Mandiri ini lagi mencari pinjaman sindikasi gitu. Nanti aku akan bahas saham per sahamnya yang ada di TokTok, yang ada di YT, boleh ke Igoi untuk nanti aku bisa share chartnya. Ya, jadi BMRI ini lagi mencari pinjaman sindikasi pertamanya senilai 1 miliar dolar Amerika dengan tenor 3 tahun. Australia, New Zealand Banking Group, CIMB Bank, DBS Bank, HSBC Holding, dan beberapa bank dari luar negeri lainnya itu mereka tertarik untuk menjadi arrangers dalam pinjaman sindikasi ini gitu loh. Jadi bank pun bisa ya ada mencari pinjaman juga ya. Oke, jadi nanti kita lihat ya bagaimana dengan saham BMRI ini. Terus kemudian buat BBTN sendiri masih agak berat sebenarnya untuk BBTN naik di dalam jangka pendek ini. Dalam jangka pendek memang masih agak slow ya. Saham-saham perbankan tidak hanya for big bank saja, tapi juga BBTN ini masih agak slow karena memang sepi atau minim sentimen. Oke, tapi kita ngelihat BBTN ini masih menarik untuk sektor properti ke depan. Jadi sektor properti kalau berkembang, BBTN ini masih akan diuntungkan dari KPR-nya. Teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, boleh ke Igoi untuk bisa melihat chartnya. Nah, induk dari Ratu yaitu Raja. PT Rukun Raharja Tbk atau Raja ini meraih peringkat IDA Plus ya. Jadi meraih peringkat IDA Plus dengan outlook stabil jelang IPO anak usahanya PT Raharja Energi Cepu yang dinamai Ratu. Lucu banget sih, pada tanggal 8 Januari yaitu besok. Kalau kalian nanya aku gimana IPO-nya Ratu, kemungkinan besar bakalan ARA.
Tapi arahnya sampai berapa hari dan berapa lama belum tentu dia bakalan arah terus buat saham Ratu ini. Jadi kalau kalian ada dapat saham Ratu ini ketika pre-IPO, aku sih saranin sebaiknya profit taking pada hari pertama atau hari kedua IPO. Nah caranya kayak gitu sih buat teman-teman yang trading saham, ngambil ketika pre-IPO, jualnya ketika IPO hari pertama atau hari kedua. Itu banyak untungnya. Bagaimana jika hari ketiga dan keempat rally lagi kayak AAD? Ya biarin aja toh ya. Jadi mesti merasa cukup, tahu kapan merasa cukup ya. Jadi jangan kayak oh jangan-jangan masih bisa naik lagi. Ya, kemarin saya melihat ada satu konten menyebutkan kira-kira gini dari follower aku sih. Ya, masih naik lagi. Tahu gitu waktu itu aku nggak jual. Tahu gitu aku nggak profit taking waktu itu. Nah, jangan punya mindset kayak gitu tuh jangan. Kenapa? Karena bahaya banget. Jadi kita mesti tahu bagaimana mencukupkan diri ketika trading. Kapan kita bisa tahu ini cukup atau nggak cukup? Sebenarnya pakai ilmu super trader dengan ilmu pembalikan arah. Jadi pembalikan arah itu bisa dengan candle, bisa dengan pembalikan arah pattern. Nah, aku nggak tahu kalian paham atau enggak. Kalau yang belum paham sih wajar. Akan diajarin di M-Trade Academy atau M-Trade Start. Teman-teman yang mau belajar bisa DM aku M-Trade Start. Kira-kira kayak gitu. Oke. Aku lanjutin lagi ya teman-teman ya. Bicara soal IPO Ratu ya. Jadi Ratu ini PT Raharja Energi Cepu Tbk atau anaknya Raja. Ini mencatatkan kelebihan permintaan atau oversubscribe. Thank you Ilham giftnya. Ya, jadi oversubscribe-nya Ratu ini hingga 313,15 kali dalam dalam penjatahan terpusat atau pooling allotment-nya dia gitu. Jadi oversubscribe ini menunjukkan bahwa market itu antusias atas penawaran umum perdana initial public offering atau IPO yang akan dilakukan pada tanggal 8 Januari alias besok. Terus ada yang nanya sama saya nih, tadi siang ada yang nanya, Miss bisa nggak sih kayak gitu tuh ini nih misalkan satu orang atau beberapa orang aja gitu, katakan ada satu emiten bukan Ratu ya, jadi katakanlah ada emiten X gitu, itu mau IPO, bisa nggak sih si emiten atau si BD-nya tuh beli sendiri gitu? Dengar-dengar ada istilah yang dinamakan strategic IPO. Apa tuh strategic IPO? Ya dibeli sendiri sama mereka. Kok bisa? Pakai nama orang lain, pakai nama nomini. Wah, hebat banget ya. Orang yang nanya ke saya ini bisa tahu informasi sampai sejauh itu. Ya kalau ditanya ada atau tidak, sampai akhirnya ada orang yang bisa bertanya seperti itu sih, berarti kemungkinan besar memang bisa gitu loh. Nah, jadi sebenarnya kalau bicara soal saham ya, ini bukan ngomongin Ratu, ngomongin saham yang lain lah. Saham X misalnya ya, saham apapun lah gitu. Gimana sih caranya ngebandarin saham? Loh kok malah jadi belajar ngebandarin saham? Itu mungkin jika mendengarkan pertanyaan orang yang nanya tadi ke saya seperti itu, mungkin mereka udah start dari IPO, pada masa awal IPO. Kenapa? Ya karena siapa yang punya saham paling banyak, yaitu kan yang punya power terhadap market. Logikanya sih kayak gitu. Oh gitu ya, jadi mungkin nggak sih untuk saham-saham tertentu itu dimiliki oleh orang-orang yang tertentu pula? Jangan-jangan dulu FTSE itu nuduh brand, jangan-jangan kayak gitu ya. Waduh, saya juga nggak tahu, jangan dituduh-tuduh, jangan sujon. Dari brandnya sudah mengatakan bahwa enggak kayak gitu ya. Oke, tapi mungkin itu terjadi pada emiten yang lain, emiten X gitu. Nah, ini aku cuman meneruskan aja dari pertanyaan orang yang nanya ke aku hari ini. Menarik ya, dia bisa tahu kayak informasi seperti itu. Kalau ditanya ada atau enggak, kemungkinan besar bisa terjadi. Maka dari itu, teman-teman, sangat penting sekali buat kita untuk tidak hanya membeli saham yang harganya naik aja atau potensi naik aja. Nah, ciri-cirinya apa sih sebenarnya saham-saham yang digoreng sama saham yang nggak digoreng itu? Saham yang digoreng tuh ciri-ciri nomor satunya banget itu ya. Nomor satunya banget itu adalah ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia bid offer-nya itu kecil. Nah, ini aku mau kasih lihat kalian, tapi aku tutupin nama sahamnya.
ya. Meskipun saham ini moncer, meskipun saham ini naik, aku kasih lihatnya di Igoy ya teman-teman yang di YT dan di TokTok, langsung aja ke Igoy. Jadi langsung aja ke Igoy ya. Nah ini meskipun saham ini tuh moncer, perhatikan, seandainya saham ini naik ya, ini saham apa? Mungkin beberapa teman-teman tahu nih sahamnya apa, ketahuan dari harga sahamnya mungkin. But you have to be very careful dengan bid offer yang kayak gini. Ya, nanti aku akan kasih contoh lagi buat saham-saham yang lain ya. Aku akan kasih contoh lagi buat saham-saham yang lain. Kira-kira gimana sih? Oke. Besok aku akan minta tim aku untuk siapin saham-saham yang lain. Jadi kayak gini, perhatiin. Nah, kalau ada yang berpesta pora dimanapun lah, bilang wah happy cuan atau kongret atau apapun lah, wah di Instagram, di Telegram, dimanapun, kalian jangan langsung FOMO beli sahamnya, waduh kepengen gitu loh. Ini lihat nih, lotnya cuma 28 lot. Nah ini belum dilihat berapa antrian yang beli atau berapa antrian yang ngantri beli dan berapa yang ngantri jual gitu loh. Ini kan kecil ya. Ini 157 ini diganjel, lihat di Igoy. Nah ini aku pertama kali nih, aku banyak kasih, biasanya banyak kasih kayak ginian tuh di internal M-Trade kita. Aku kasih kayak gini di teman-teman di live karena ya baru terpikir aja. Ini diganjel di sini biar nggak jatuh di bawah 1700. Tapi begitu ini ditarik, ini bisa jadi yang ngantri di sini cuman beberapa orang tertentu. Begitu ditarik ini bisa jatuh. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini bukan bicara soal sahamnya apa. Jadi kalian mungkin tak ada yang tahu, mungkin ada yang tahu ini sahamnya apa. Mungkin kalian ada yang nggak tahu juga sahamnya apa, tapi konteksnya bukan pada sahamnya, konteksnya lebih ke likuiditas itu cara ngebacanya gimana. Nah kalau tadi lotnya, sekarang aku kasih lihat overnya. Kenapa filternya jadi begini ya? Jadi ada bulu matanya. Oke, aku akan kasih lihat overnya nih. Ini overnya, perhatiin di sini di Igoy ya. Jadi malah hari ini aku ajarin kalian ngebaca likuiditas. Nah ini overnya nih. Nah lihat di sini nih. Ini di angka 17.300 ini tebel banget, ada 1069 ya penawaran gitu loh. Ini over di atasnya segini. Nah ini kamu bisa hitung 148 kali 17 175 kali 100 karena satu lot itu 100 lembar. 148 kali aku lagi sambil ngitung ya, 17. Ini kalkulatornya keluarin aja deh biar kalian nggak ngantuk. 17 175 kali 100 254 juta. Oke, nah kalau yang tadi yang sebelah kirinya bidnya berarti berapaan dong di sini? 17.150 dikali dengan 28 kali 100. Oke, berarti udah 48 jutaan. 48 jutaan. Mau bikin saham ini naik berarti butuh duit berapa? Butuh duit berapa nih? Gampang loh, mau bikin saham ini naik berarti butuh duit 17, kita hitung ulang ya. Tadi 175 dikali 14800 sama dengan, kalau mau bikin saham ini naik 1 tik ya, ini pakai modal 254 juta, dia bisa bikin naik 1 tik. Nah kalau mau bikin naik 2 tik, 3 tik, 4 tik, 5 tik, hajar terus sampai di sini. Ada orang gila yang ngeborong di sini. Kira-kira butuh duit berapa? Gampang sih, tinggal dihitung aja. Ada nggak yang di sini iseng mau ngitungin buat saya? Ini tinggal dikali, tambahin, masukin aja di Excel di sini. Kesimpulannya sebenarnya kalau aku ngitung ini 250 jutaan, ini berarti 4 kalinya ya 2M ya, 2M ini 3 1 2 3 M-an 4 atau 5 M lah. 6 M ini Anda hajar, Anda punya duit 6 M ini bisa bikin saham ini naik. Nah, jadi kesimpulannya sebenarnya kalau 6 M bisa bikin naik, bikin turunnya lebih gampang lagi. Kenapa? Perhatiin ini case tadi. Jadi jangan diperhatikan sahamnya apa.
aku ajarin kalian nih malam hari ini, aku ajarin lihat likuiditas di Igoi sayangku yang ada di YT dan di TokTok. Lihat di Igoi, perhatikan di sini ya. Kalau mau ngeguyur saham ini gampang banget ya. Jadi ini perhatikan 28 lot, 28 lot dikali dengan 17.150. Hitung aja tuh 28 kali 17.150 kali 100, 48 juta. 48 juta. Ini mungkin 50 jutaan, 200, 300, 400 ya, 1M lah. 1M punya 1, 2M, 2M-an bisa ngeguyur beberapa floor di sini. Nah, maka dari itu hati-hati banget. Ini yang aku sebut likuiditas. Nah, kalian mau request saham apa untuk kita liatin likuiditasnya besok gitu ya. Jadi kita liatin bid overnya, analisis besok gimana, DM aku aja. Oke ya. Oke, ini filternya aneh banget sih. Ada nggak sih filter yang lebih jelas gitu? Ini gundul nih. Oh enggak, kirain filter gundul. Putih banget ya. Kalau nggak pakai filter gimana juga. Tapi kalau pakai, nah ini agak-agak normal deh. Yang ini nggak terlalu lebay. Oke. Kita mau lihat beberapa saham yang banyak ditanyain ya, teman-teman semuanya. Oke, jadi ngerti ya soal likuiditas tadi, udah paham ya? Paham nggak? Kalau paham tulis paham. Aku mulai ke kolom question, tapi kali ini aku akan bahas untuk saham-saham yang lainnya ya. Jadi nggak cuman yang paling atas, karena ujung-ujungnya jatuhnya ke BRI terus. Nanti dikira aku ngepom-pom BRI gitu loh. Oke ya, terus BRI kemarin aku udah bahas banyak banget sebenarnya. Nanti aku akan tetap ulang. Adi juga banyak ditanya, tumben-tumbenan ASI naik, tomorrow Raja dan Ratu. Yes, tomorrow itu Raja potensi naik ya, Ratu tuh juga potensi naik, tapi ini disclaimer bukan rekomendasi buy ya. Jadi aku sendiri juga nggak ngelihat saham, cuman potensi dia naik atau enggaknya. Likuiditas penting banget, likuiditas matters. Ilmu tuh berkembang terus dari pengalaman ya. Jadi dulu aku nggak memperhatikan likuiditas, sekarang saya memperhatikan likuiditas. Oke. Terus mari kita lihat untuk saham berikutnya. Ada hubungan nggak Indonesia join BRICS ke saham big banks? Bukan big bank sih, lebih tepatnya ke keseluruhan perekonomian. Lagi nunggu aja nih BRICS-nya ini lagi berani nggak sama Amerika. Kayaknya kalau diancam perang tarif 100% nggak berani deh BRICS-nya ya. Thank you ya gift-nya. Oke. Aku mau ke saham Papa PP dulu ya. Saham Papa PP, brand Cuan dan kawan-kawan. Halo Jokuan. Oke, besok saham Papa PP kita akan bahas likuiditasnya di morning briefing M-Trade secara live. Tapi malam hari ini aku mau bahas teknikalnya dulu. Sebentar ya. Aku lagi mintain timku, barangkali mereka bisa kasih aku gambar bid over beberapa saham yang aku mau bahas. Kalau ada gambarnya aku bisa share ke kalian malam hari ini. Lagi nunggu jawaban. Oke. Brand. Hari ini brandnya naik 7,65%. Dia naik dengan volume transaksi yang lumayan tinggi ya. Jadi ini kita nggak pakai technical lagi sebenarnya kalau bicara brand ini. Ya ini analisis apa ya? Ya kalau secara teknikal memang naiknya udah agak ketinggian. Baik secara harian maupun secara monthly ini udah ketinggian. Jadi aku ngelihatnya secara monthly itu dia udah naik berapa persen ya? 1000% lebih sejak dia IPO pertama.
Oke, kita lihat ya. Sejak IPO pertamanya dia. Nah, ini udah naik sekitaran 1000%. Jadi aku sih masih mengantisipasi distribusi sebenarnya. Tapi banyak banget teman-teman yang mau trading ini jangka pendek. Ya aku kasih disclaimer aja, pokoknya tahu diri aja, cuan bungkus. Jangan makin ke atas makin dihajar beli. Saya bukan mengatakan saham-saham seperti ini tidak bisa naik, hanya saja saya mau menggarisbawahi resikonya. Ya, jadi masih bisa naik gak? Masih bisa, uang trennya uptrend. Menuju ke berapa sih brand, bisa nggak ke 12.000? Bisa banget, ini kan udah pernah ya kesentuh 2 kali. Cuman ya mesti tahu diri aja. Tahu diri itu definisinya apa sih? Tahu diri itu definisinya kalau masuk ke sini ya nominalnya tolong jangan gede-gede gitu ya, kecil aja. Dan ini bukan suruh kamu beli saham ini. Oke, terus kemudian kita lihat saham cuan. Cuan ini juga naik tinggi banget, banyak yang nanyain juga cuan ini gimana sih naiknya tinggi banget. Aku lagi minta gambar bid overnya gimana. Ternyata nggak ada, besok aja. Oke, tim aku bilang nggak ada. Nah, ini cuan dia naik terus. Ini udah nggak bisa kayak pakai technical lagi, ini udah nggak di technicalin lagi. Kalau pakai technical ya analisis teknikalku akan mengatakan ini sistem ya. Jadi ini akan mengatakan aku gambar ini. Aku pakai trend angle, pakai analisis yang sangat simple banget aja. Ya, jadi pakai analisis yang simple banget di sini. Garis kemiringan trennya dia udah 75 derajat. Nah, kalau kayak gini berarti si grafik atau analisis teknikal ini mengatakan sebenarnya dia lagi mau ngomong ke kita kemiringan 75 derajat, teman-teman yang di tok-tok yang di YT ke Igoy aja untuk berhati-hati ya. Jadi untuk berhati-hati 70 sampai 75 derajat ini untuk berhati-hati gitu ya. Jadi kemiringannya tuh udah tinggi banget kira-kira kayak gitu. Naiknya tuh udah kencang banget ya. Jadi cuan kira-kira bakalan naik sampai level berapa? Cuan bisa naik sampai level 13.000, 13.500, 13.700 itu udah waspada profit taking ya. Udah mulai waspada. Siap-siap, oke? Ya jadi kalian yang mau masuk sih, aku sih nggak saranin sih, wait and see aja, tunggu retracement-nya aja. Karena we are trader, pakai sistem, not gambler. Meskipun sebenarnya di sini volume transaksinya ya tinggi, naik ya. Ini artinya menunjukkan likuiditasnya dia meningkat. Nah, perhatikan volume yang sebelumnya di tanggal 11 Desember dan sebelumnya ini kecil-kecil nih, likuiditasnya kecil. Dia naik dengan volume transaksi tinggi ya, just enjoy aja lah kalau kalian trading ini. Cuma sekali lagi saya mau ingetin, pakai nalar, pakai otak, jangan pakai perasaan. Kalau kalian pakai perasaan, makin FOMO, makin ke atas makin dibeli. Sedangkan trader ini mau judulnya saham apapun, mau Bitcoin, mau apapun ya, ini makin ke atas kita makin profit taking. Dan kita menunggu retracement atau sideways-nya sebenarnya kalau mau masuk. Oke. Terus kemudian TPIA, jadi aku bukan lagi merekomendasikan saham-saham seperti ini, tapi aku menjawab pertanyaan. Banyak teman-teman seperti halnya kalian nanya BRI. Nah, recommendation saham atau stock pick-nya ada di mana? Ada di M-Trade, teman-teman. Dan kalau yang investing ada di M-Fast. Kenapa nggak dikasih di sini aja? Karena di M-Trade, di M-Fast kita educate dulu orang-orangnya. Ya, jadi kita educate mereka dulu. Oke, terus oke, ini TPIA paling beda sendiri. TPIA dia lagi turun, lagi retrace di 6.400 supportnya, tapi sekali lagi karena faktor likuiditas saham-saham ini tuh secara teknikal jadi agak random sebenarnya. Jadi aku skip dulu. Nah, kita habis cuan M-Trade di BRPT. Loh, Miss kok milihnya BRPT? BRPT paling liquid. Ya emang, tapi bukannya kalau yang paling liquid itu yang paling susah naiknya ya gitu. Pertanyaannya mungkin bisa dibalik juga gitu loh. Paling susah naiknya atau paling susah dibikin turun gitu ya. Cuman
bicara soal likuiditas ini bukan cuma bicara bid over doang, tapi kita juga bicara tentang value ya. Jadi misalkan bid atau lotnya itu berapa, bidnya itu berapa, di bid atau offernya itu lotnya berapa dikali dengan nominalnya. Ini kan nominal kecil ya. Kalau brand tadi kan nominalnya lebih gede, jauh lebih gede. Jadi sebenarnya kalau dikaliin nominalnya mungkin kurang lebih sama, tapi secara jumlah lot itu biasanya BRPT lebih banyak gitu. Nah, terus perhatikan di sini, ini di BRPT kita ada trading saham BRPT beberapa hari yang lalu dan kita udah mulai profit taking. Aduh, lola. Loading lambat. Kita udah mulai profit taking, mengantisipasi apa? Meskipun nggak bisa full di technicalin ya, kita mulai tahu diri aja. Ini udah cuan 2 digit, kita udah mulai profit taking. Nah, yang jangka menengah belum profit taking, jangka pendeknya udah profit taking, jangka menengahnya belum. Aku coba buka dulu M-Trade aku. Let me check ya. BRPT. Jangka pendek. Loh, pakai bahasa Indonesia. Nah, ini dagangannya M-Trade. Dagangan tuh artinya yang udah di review jual, review sell. BRPT. Aku hapus BRPT-nya ya. Ini M-Tech. Jangka menengah tadi habis jual M-Tech ya. Jadi masih cuan. Yang jangka pendek M-Tech udah review sell beberapa waktu yang lalu, cuannya lumayan, gedean yang jangka pendek malahan. Biasanya gedean yang jangka menengah. Nah, ini BRPT udah profit taking jangka pendek kemarin 7-10%. Hari ini yang jangka menengah BRPT-nya di hold, ada yang cuan 8%, ada yang cuan sampai 2 digit juga, atau di atas 10%. Terus ini NTP Desember 24 kita profit taking 5%, Java kita profit taking 17 Desember 3-7%, Bukalapak Desember kita juga ada profit taking, Pegas, Java dan M-Tech. Ya, ini TINS ini kita ada cut loss di bulan November kemarin. Jadi yang lucu selama bulan Desember kemarin itu kita banyak profit taking semuanya untuk transaksi yang sudah realized ya. Jadi yang belum realized memang ada beberapa yang masih merah, tapi kita masih hold gitu ya. Jadi untuk yang udah di realize di bulan Desember kemarin semuanya hijau. Kalau November ada yang stop loss. Aku mau review untuk saham-saham yang lain yang juga banyak ditanyakan teman-teman semuanya. ASII bagaimana untuk kasus BRICS? Sebenarnya BRICS ini menjadi tantangan bukan cuma ASII doang. Kalau misalkan tantangan utama dari Donald Trump ini terjadi, itu menjadi tantangan untuk semua saham. Maka dari itu investasi itu harus diversifikasi. Ada yang bilang investasi mah konsentrasi aja, konsentrasi di satu saham, langsung masukin banyak-banyak di situ. Yang diversifikasi tuh miskin. Kalau yang konsentrasi tuh kayak saya tuh orang itu gitu loh. Kayak ya bener juga sih. Ada benernya, ada nggak benernya. Warren Buffett itu investasinya konsentrasi, duitnya dia kuadriliun, bukan triliunan lagi, dan nggak banyak saham-sahamnya dia. Dulu banget belum kaya, sahamnya dia maksimal 10 dengan total nilai uang yang masih triliunan. Triliunan belum banyak. Tapi kata kuncinya Warren Buffett itu dia benar-benar menguasai apa yang dia lakukan. Investasi itu menjadi circle of competence-nya dia gitu loh. Nah, kalau misalkan nih ya, kalian nggak punya skillnya, tiap hari masih nanya saham ini gimana, saham itu gimana, itu berarti circle of competence-nya tuh dia belum kuat gitu. Jadi masih belum boleh strategi konsentrasi. Konsentrasi itu antara jadi naga atau jadi cacing, jadi kaya atau bunuh diri gitu loh. Nah, kalau kamu masih ngikut apa kata orang, itu better diversifikasi dulu. Dan diversifikasi itu tidak perlu harus di saham ya, jadi bisa di obligasi, bisa di emas. Emasnya jangan yang futures, emas fisik. Oke, kita balik lagi ke Astra International. Sementara ini Astra International
masih sideways aja, dia nggak kemana-mana di support 4850 dekat 49 ini merupakan support sideways yang lumayan kuat gitu loh. Jadi biasanya teman-teman yang trading sideways ini ngambilnya di support sideways di sini gitu ya, dia akan ngambil di support sideways di sini dan kemudian profit takingnya mungkin sekitaran level 5150 ke atas, kira-kira kayak gitu. Oke, jadi itu yang aku mau sampein soal Astra International. Soal valuasi juga masih murah buat Astra International. It's not a trading or investing recommendation. Terus kemudian aku mau aku mau bahas buat sebentar ya, ini ke questionnya ke pin, bukan lagi ngepom-pom Raja dan Ratu. Oke, aku ganti lagi pinnya ya. Teman-teman yang ada di Tok yang di IT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Aku akan bahas saham TINS. Jadi aku akan jawabnya random sih, nggak yang dari paling atas terus, karena ternyata yang paling atas sahamnya itu aja gitu loh. Oke ya. Oke, TINS gimana TINS? TINS ini lagi di support level 1000, 1010. Ini support kuat ya. Jadi support kuat di area ini, dan ini ada MA 200-nya juga. Terus kalau kita ngelihat sebenarnya koreksinya di TINS ini sudah mulai melandai atau sudah mulai melambat gitu. Nah, perhatikan di sini, ini koreksinya udah mulai melambat. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari bentuk high-nya. High-nya kalau yang tadinya tinggi banget, artinya turunnya tuh cepat banget sebenarnya. Perhatikan di Igoy, gambarnya di sini. Igoy aku @LME_official. Nah, terus kemudian high yang kedua di Desember, high pertama itu di November, high yang kedua di Desember ini lebih kecil, nggak setinggi yang di November. Kemudian high yang ketiga ini di Januari, ini juga lebih kecil, nggak setinggi yang di November dan juga yang di Desember. Oke ya, perhatikan di sini, ini ada potensi membentuk pattern double bottom ya. Jadi ada pattern double bottom di sini, potensi di sini. Oke, it's not a trading recommendation, tapi kita lagi watch untuk supportnya di level sekitaran 1000, dan kita mau ngelihat harga tin futuresnya gimana. Teman-teman yang mau trading harus belajar dulu ya. Sideways, harga timah, kita mau lihat harga nickel futures. Lagi downtrend, sideways downtrend. Jadi wait and see dulu buat nikelnya. Kita mau ngelihat Antam. Aku lagi watch Antam, apalagi nanti kalau jelang musim laporan keuangan keluar. Antam nih harga emas tahun lalu itu naik lumayan tinggi gitu loh. Jadi mungkin bakalan kena impact laporan keuangan positif harga sahamnya. Jadi kita lagi nge-watch aja dulu buat Antam ini, dan dia nggak sedowntrend TINS. TINS ini unik ya, dia laporan keuangannya juga bakalan bagus di full year 2024 karena nggak dikorup-korup lagi ya. Cuman memang turun karena harga komoditasnya lagi turun. Nah, kita sekarang mau lihat harga emas gimana. Oke, harga emas lagi sideways aja, wait and see aja dulu. Terus aku mau jawab pertanyaan trending questions Adi. Adi gimana kabarnya? Oke. Adi ini udah mulai kelihatan patternnya. Pola grafiknya udah mulai kelihatan. Perhatikan di sini nih, Adi udah mulai kelihatan pola grafiknya. Dia membentuk pattern apa? Potensial membentuk pattern double bottom. Ya, potensial membentuk pattern double bottom. Ini supportnya pakai ekor, tapi aku kalau pakai body supportnya sekitaran 75. Jadi harusnya hari ini tadi potensial buy dong, pertanyaannya. Jika dia membentuk pattern double bottom, maka hari ini tuh sebenarnya low yang cakep banget sih gitu. Tapi sekali lagi aku disclaimer buat kalian yang masih pemula ya, butuh belajar dulu, bukan cuman analisis grafik aja, tapi money management penting banget sih ya. Ya, jadi money management tuh ada di M-Trade Academy. Oke. Jadi pertanyaannya, Adi gimana nih? Beli nggak nih? Belajar dulu deh. Kalau ngelihat chartnya memang udah diskon banget, dan ini udah di Fibonacci
diskon Fibonacci retracement 61,8 tuh tepatnya di angka 7450, dan angka ini merupakan angka sakral, angka krusial buat si AAD ini. Yang ditotok yang di YT boleh ke Igo ya buat bisa lihat chartnya gitu. Cuman aku ngegambar chartnya AAD ini, kira-kira gambarnya dia nggak akan langsung naik ke atas gitu. Jadi AAD ini dia secara profitabilitas perusahaan bagus, bisnis modelnya juga oke, valuasinya masih murah, investor-investor gede masih bakalan tertarik sih. Terus kenapa mereka nggak masuk? Ya tunggu waktu aja. Ini masih terjadi tawar-menawar di sini. Kalian ngelihat konten aku di Igoi nggak? Kalau kalian ngelihat konten aku ada di TokTok juga. Oke, balik lanjut lagi di sini. Meskipun secara valuasi dia lagi diskon, valuasinya murah, masih murah, tapi fundamental tidak langsung tercermin pada teknikal ya. Harga saham jangka pendek ini juga terpengaruh pada harga komoditasnya. Yuk kita lihat harga komoditasnya bagaimana. Harga komoditasnya di sini, harga batu bara masih turun. Jadi nggak heran kan kalau AAD-nya juga ada koreksi, itu normal aja. Oke, terus kita lihat saham batu bara yang lainnya. Saham batu bara yang lain gimana nih kabarnya? PTBA, yuk kita lihat PTBA ya. PTBA nih kabarnya gimana? PTBA sekarang juga lagi menguji support 2580. Jadi banyak saham yang lagi menguji support 2580. Oke, kalau gitu kita coba cek kripto yuk. Bitcoin, katanya Bitcoinnya tembus 100.000 USD lagi nih. Gimana Bitcoin tembus 100.000 USD? Yang mau buka akun kripto nanti aku akan share URL-nya di situ ya. Jadi teman-teman bisa lihat di mana ya, di Igoi channel aku, join Igoi channel. Nah, jangan cuma termakan berita aja. Bitcoin tembus lagi 100.000 ya sih, karena dia pada masa sideways-nya dia. Ini masih masa sideways, 100.000 tuh masa sideways. Tapi kalau kalian mau beli, mau trading, ingat selalu cari masa sideways bawahnya, supportnya di mana? 91.900 atau 92 ribuan di sini. Nah, sebenarnya di level 100 ribuan ini area profit taking buat trader jangka pendeknya. Oke, terus kemudian mungkin aku akan bahas sedikit tentang koin, dan aku mau kasih tahu bentar lagi kripto itu under OJK ya. Jadi menarik nih. Bentar ya. Oke ya, kripto tuh under OJK. Terus kemudian kita bakalan ke depan akan bahas kripto juga. Jadi ini satu hal yang sangat bagus sekali gitu. Oke, kita akan cek beberapa saham US dan juga beberapa koin ya. Mungkin ada beberapa yang udah mulai nanya-nanya gitu. Terus gimana cara buka account-nya, nanti juga aku akan jelaskan di Igoi channel, termasuk juga untuk saham Indonesia gimana. Mungkin gak banyak yang aku akan jelasin malam hari ini. Jadi ada beberapa koin gede kayak Bitcoin, tapi ada juga beberapa koin yang altcoin yang belakangan ini kemarin aku sempat bahas di channel itu. Ada Shiba ya. Jadi Shiba ini menariknya apa? It's not a trading recommendation. Sekali lagi buat belajar teknikalnya teman-teman yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoi. Semua ilmu yang dipelajari di Trading Academy bisa dipakai ya. Ini gambar apa? Ini bukan gambar pantat. Imajinasinya malam-malam. Ini gambar double bottom. Nah, ini resistensinya kan waktu itu di level garis biru ini. Perhatikan, ini koin Shiba. Dan ini lagi retrace di sini. Kalau mau ngetes nih, jujur aku capek banget nih. Ada yang WA aku capek ya. Capek pol gitu. Setelah kemarin liburan, ini tiba-tiba banyak kerjanya masih ya ngurusin kalian, ngapain lagi, termasuk ada bikin sesuatu lah yang baru, prepare sesuatu yang baru buat kalian lah, pokoknya demi cintaku pada kalian. Nah ini retrace dia, jadi retrace di garis biru. Ingat kapan hari aku ada post di Igoi channel aku, teman-teman yang di TokTok, yang di YT, kalau mau lihat chartnya Shiba langsung ke Igoi aku di sini. Ini lagi retrace. Nah, apakah sekarang ini waktunya beli atau enggak? Sekali lagi aku disclaimer, ini resikonya tinggi. Resiko altcoin atau meme coin ini sama kayak kalian trading saham gorengan. Sama aja.
tinggi. Lo kok dibahas ya, banyak yang nanya, daripada tersesat ya aku bahas lah. Jangan sekali-kali kamu beli trading breakout pas trading kripto, apalagi breakout di daily trade nih udah telat banget. Kalau kamu mau trading breakoutnya itu di intraday ya, jadi di daily chart ini lagi di support, di intradaynya tuh dia breakout. Nah jadi contohnya nih kayak yang aku buletin ya, di tanggal berapa ini, 31 Desember itu low. Kita lihat, kita tarik mundur pada tanggal 31 Desember itu chart 1 jaman aja. Kalau chart yang sampai 15 menitan itu kan kecil banget ya. Oke teman-teman, belajar ngebaca chart di sini. Mumpung aku lagi masih semangat ya, meskipun udah capek banget aku masih semangat. Nah perhatiin di sini, ini kan supportnya ya di garis biru ini. Nah ini gambar pantat tadi yang ada di daily chart di 1 jam jadi gede. Aku kecilin lagi ke 15 minutes deh biar kelihatan. Nah kalian kalau mau trading breakout itu, ini yang aku buletin itu di daily chart itu di support, tapi di 15 minutes ini breakout. Nah ini kita ajarin di Trading Academy dan di detailin lagi di workshop Super Trader this weekend. Oke deh, breakoutnya di mana? Trading breakoutnya dari sini nih. Nah ini aku kasih lingkaran warna merah sekarang. Nah ini breakout di sini. Yuk kita lihat. Jadi masih top down analisisnya, nggak bisa analisisnya cuman ini. Kita bakalan ke depan kasih edukasi ini, mungkin entah ya buat M-traders dulu atau buat umum ya. Aku kok bingung. Umum kasih juga kali ya yang basic-basic ya. Nih aku kasih tanda merah nih. Perhatikan ya. Teman-teman yang di TokTok, yang di YT. Coba lihat. Yang merah ini. Ini tuh breakoutnya di 15 minutes. Tapi di daily itu dia di dekat support. Jadi mesti cari atau lihat dulu di daily itu dia di support atau enggak. Nah sekarang pertanyaannya, apakah sekarang di daily-nya di support? Iya dekat support 2340 ini, tapi ini supportnya support yang minor. Kalau yang di bawah ini supportnya major. Kalian sadar nggak sih patternnya mirip kayak saham yang sekarang ini, tadi ada Antam, ada Tins, itu pada lagi di bawah semua. Lagi patternnya potensi membentuk double bottom kayak gini gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang kripto aja saham nggak potensial, menurut aku sih dia nggak paham. Orang-orang yang kayak gitu dia nggak paham ngebaca cycle. Sebenarnya semuanya bisa cuan ya. Jadi bicara tentang analisis koin dan juga US stocks, kita akan bahas di webinar, rencananya dibuat awal Februari nanti ya. Jadi awal Februari kemungkinan tanggal 2 ya, kita akan bikin webinar kripto. Dan we are very happy OJK udah mulai mengawasi kripto, jadi ini under OJK. Kenapa happy? Karena M-Trade under OJK. Kita punya license penasihat investasi oleh OJK dan itu carinya susah banget license-nya. Jadi kita bangga punya license itu. Yay. Aku udah ngantuk banget dan ini faktor filter sih merah-merah kayak gini. Kenapa capek? So sibuk nih, enggak sih, aku lagi banyak olahraga untuk menghilangkan double chin-ku. Weight training menghilangkan double chin. See you tomorrow di morning briefing M-Trade. Terima kasih Bu Jomelan dari Kanada dan teman-teman semuanya. Ayo ijo. Market nunggu apa lagi biar bullish IHSG? Nunggu UMKM. Aduh, thank you ya udah ditanya. Aku kok kesemutan, keringkingan kakiku sambil berdiri ya. Market nunggu apa lagi? Aduh, bentar kesemutan nih kakiku nih. Nunggu apa lagi? Nunggu The Fed turunin suku bunga. Nunggu UMKM mereka dapat pembebasan utang, pemutihan utang kayak nelayan dan juga petani, sehingga tingkat kredit macetnya di BRI terutama ya, di BRI dan juga di bank-bank lain, tapi terutama di BRI itu berkurang. Nah jadi kalau tingkat kredit macetnya udah berkurang, itu BRI punya cost of credit akan membaik. Itu poin utama yang bikin BRI turun sebenarnya. Nah kalau cost of creditnya BRI sudah membaik, cost of credit itu biaya yang dikeluarkan untuk resiko-resiko
kredit bermasalah ya, atau kredit macet, itu BRI bakalan naik dan saham-saham yang lain juga bakalan naik. Tapi kalau kalian worry dengan saham-saham kayak gitu, ya udah investasinya di BCA aja. Udah, itu aja yang aku mau bagiin buat kalian. Jangan lupa join Igoy channel aku. Selamat malam semuanya. Salam profit. Weh, Mr. Sin, bagi saham gratis lagi dong. Kasih hadiah saham lagi buat M-Traders ya, dari Kiwom Sekuritas. Buka akun saham, buka akun kripto atau US stocks, nanti aku bagiin di Igoy channel aku, oke? Atau di story Igoy aku. Selamat malam, saya Ellen May, salam profit. Ratu Ara, kemungkinan besar sih. It's not a trading recommendation ya. Bye. Beli baju. Salam profit, Erik.